Soal man fa'ala naqidan min nawaqidil islami thumma taba ba'da dzalik hal lahu taubatun? Orang yang berbuat sebuah nakid, sebuah perusak di dalam beberapa nawaqid Islam, termasuk beberapa nawaqid Islam, thumma taba, terus tobat dia ba'da dzalik, sudah demikian hal lahu taubah, apakah diterima tobatnya bagi dia taubat? Jawab na'am, iya. Idza taba taballahu alaihi. Ketika bertobat dia, maka menerima tobat siapa Allah atas dia. Allahu yaqbalu taubata min jami'il mudznibin. Allah menerima tobat dari seluruh orang-orang yang berdosa, minal murtaddin wa ghairihim, baik orang-orang murtad ataupun selain mereka. Dalilnya mana? Qala subhanahu wa ta'ala, wa inni laghaffarun liman taba wa amila salihan tsumma ihtada. Aku sangat mengampuni orang yang bertobat dan beriman, beramal soleh, kemudian ihtada, mencari petunjuk dari Quran hadis. Ini syaratnya orang tobat. Tobat menyesali, terus iman lagi, terus beramal yang baik, cari pulihan, terus mencari dalil-dalil untuk mendapatkan petunjuk, cari ilmu yang banyak. Wa qala ta'ala qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Yang diambil ini, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Itu sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sampai syirik pun kalau bertobat sebelum mati diampuni. Kalau mati belum pernah tobat, enggak pernah diampuni. Alladzina kafaru ba'da imanihim tsumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum. Orang yang kafir sesudahnya iman, tsumma izdadu kufra. Ini yang diambil, tapi mafhumnya. Kemudian dia tambah kekufurannya. Tapi kalau dia balik iman lagi enggak termasuk ini. Lan tuqbala taubatuhum, maka tidak diterima tobat mereka. Tsumma izdadu kufra, soalnya dia murtad terus tambah kafir, maka tidak akan pernah diterima tobatnya. Tapi dia murtad, balik, tidak tambah kafir, balik lagi, ya masih ada kesempatan diterima. Yakni man irtadda walam yatub hatta mata fahada isdada kufran. Orang yang murtad dan tidak tobat sampai dia mati, maka inilah isdada kufran, yang tambah kekufurannya. Yakunu istamarra alal kufri bikaunihi istamarra alal kufri, sebab adanya dia terus menerus dalam kekafiran sampai mati. Wa amma law taba qabla al maut, adapun seandainya dia tobat sebelum kematian, fayatubullahu alaihi, maka menerima tobat siapa Allah atas dia. Fa qauluhu subhanahu wa may yartad minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir, dan firman Allah, siapa yang murtad dari kalian dari agamanya, fayamut wa huwa kafir, lalu dia mati dalam keadaan kafir. Dalla, mafhumnya, mukhalafahnya, dalla ala annahu law mata musliman wa taiban. Seandainya ini menunjukkan bahwa sungguhnya dia seandainya mati dia dalam keadaan Islam, tidak fayamut wa huwa kafir, berarti fayamut wa huwa muslimun. Maksudnya gitu, berarti nggak kafir dia matinya, berarti Islam lagi. Wa ta'iban, dan bertobat, fallahu yatubu alaihi, maka Allah menerima tobat atas dia, diterima oleh Allah tobatnya. Li'anna Allah yaqbalu taubatan minal murtaddi wa min ghairihi, karena Allah menerima tobat dari orang murtad atau selain orang murtad. Idza taba ilallahi azza wa jalla, ketika bertobat kepada Allah. Jadi dalilnya yang enggak diterima itu fayamut wa huwa kafir. Tapi kalau fayamut wa huwa muslim, balik lagi Islam, itu masih ada kesempatan. Dua soal lagi, kita terus istirahat sholat dulu. Hal hunaka farqun bainal kufri wasyirki? Saya lompati itu. Adakah di sana pembeda antara kufur dan syirik? Jawab na'am. Al kufru a'ammu minasyirki. Kekafiran itu lebih umum daripada kesyirikan. Li'annal kafira, karena tentunya orang kafir, qad yakunu, kadang-kadang ada jahidan, karena menentang lirabbi, pada Allah subhanahu wa ta'ala.
yaitu la yu'minu birabbin, tidak beriman dia kepada Tuhan apapun, mithlu Fir'aun, seperti Fir'aun, wal mu'attilah, dan golongan mu'attilah. Mu'attilah itu yang mengosongkan sifat-sifat Allah, tidak percaya dengan sifat-sifat Allah. Wad dahriyah, dan ateis. Ateis itu tidak mempercayai ada Allah. Dahr itu masa. Jadi kalau ada orang mati itu, dia bilang ya memang sudah entek entute. Sudah memang udah ini hukum alam sudah. Maka dikatakan dahriyah, ateis. Itu. Wa amal musyrik fa innahu yu'minu birrabbi. Adapun orang musyrik itu dia itu beriman kepada Tuhan. Walakinnahu yusyriku ma'ahu ghairahu. Akan tetapi dia menyekutukan bersama Allah ghairahu, pada selain Allah. Jadi kekafiran itu lebih umum daripada kesyirikan. Contohnya orang itu dihukumi kafir bisa juga kadang-kadang karena dia menentang Allah, menentang adanya Allah. Kayak orang ateis, kayak Mu'attilah, kayak Fir'aun itu juga kafir. Dia tidak musyrik. Sedangkan orang musyrik itu dia iman kepada Allah, namun dicampuri dengan kesyirikan. Tapi hukumnya juga kafir. Dia bagian dari jenis kekafiran. Artinya kekafiran itu luas, kemusyrikan itu hanya khusus kepada yang musyrik. Fa bainal kufri wasyirki umumun. Antara kekafiran dan kesyirikan itu umumun, hubungan secara umum. Wa khususun, dan perbedaan secara kekhususan. Nah, kalau syirik itu khusus orang yang menyekutukan Allah. Dia beriman kepada Allah tapi dia juga melakukan kesyirikan, namanya musyrik. Contohnya siapa? Kok dikatakan wa ma yu'minu illa qalila? Contohnya orang kafir Quraisy. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna, iman dia di rububiyah. Tapi dia kafir di uluhiyah. Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Masa Tuhan hanya satu? Apa ini ujab, ini ajib, suatu yang mengherankan. Dia kufur dalam uluhiyah, syirik dia, maka dia dihukumi kafir. Kafir. Itu bedanya. Soal yang halaman 33 terakhir, tengah-tengah. Hal manir takaba naqidan min nawaqidil islami adakah orang yang menerjang atau melakukan naqidan min nawaqidil Islam, sebuah naqid, penghancur dari beberapa penghancur Islam, yukaffiruhu kullu man ra'ahu, mengkafirkan kepada dia siapa kullu man ra'a, setiap orang yang melihat pada dia, wa alima bih, dan mengetahui dia, am la yukaffiruhu illal ulama, ataukah tidak menghukumi kafir pada dia kecuali para ulama? Jawab, manir takaba naqidan min nawaqidil Islam, siapa yang melakukan nakid dari nawaqid Islam, fayam bagi ay yutasabbata min amrihi, maka sepantasnya yutasabbat, diklarifikasi, dicari kejelasannya, dicari sabatnya, min amri, dari kasus dia, yaitu farubbama yakunu jahilan yu'dharu bil jahli, ada kalanya ada dia orang bodoh yang bisa diberi uzur sebab kebodohannya. Kayak tadi dia negara kafir jauh, bisa itu, jangan dihukumi murtad dulu sampai dikasih tahu. Warubama yakunu mukrahan, kadang-kadang ada dia dipaksa, dia melakukan nawaqid Islam itu karena terpaksa. Warubama yakunu lahu udhrun, kadang-kadang ada bagi dia uzur lain. Nah, yang ngerti kayak begini ini ya harus ulama, orang ngerti. Fa idza tabayyana an laisa lahu udhrun, ketika betul sudah jelas tidak ada bagi dia uzur, au laisa bijahil, atau dia memang betul-betul bukan orang bodoh, fa innahu yuhkamu alaihi bima sadara minhu, maka sesungguhnya dihukumi atas dia
bima sadara minhu, sesuai dengan apa-apa yang keluar dari dia. Kalau dia melakukan nawakid Islam, ya udah langsung dihukumi murtad berarti. Kalau dia memang tidak bisa ada udhurnya.